Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Pak Rino. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tip dan cara untuk membuat paku pipe atau paku pipa ya, yang kita paku di dinding seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah paku pipe buatan saya sendiri untuk mengikat atau menempelkan pipa di dinding. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, kalau kita ini buatan sendiri ya, tidak membeli di toko ataupun di kedai. Kalau kita beli di kedai bentuknya seperti ini kurang lebih ya, apalagi ada bermacam-macam, tapi kalau saya buatan sendiri itu kita boleh memilih cara dan bentuk yang kita inginkan. Nah, ini saya memakai ataupun menggunakan bahan sisa buangan atau barang bekas. Nah, di sini saya memilih berbahan buangan seperti seng bekas. Seng ini adalah bekas talang, pemotongan talang rumah yang sudah tidak dipakai dan dibuang. Saya simpan, kemudian saya coba modifikasi untuk membuat paku pipe ataupun paku pipa untuk melekatkan di dinding ya. Nah, sebenarnya bahan buangan ini banyak manfaatnya kalau kita tahu cara menggunakannya. Nah, seperti ini. Kita potong mengikut selera kita ya, lebar dia, kemudian panjang kita mengikut size pipe atau size pipa yang akan kita tempelkan di dinding. Nah, ini kebetulan size pipa ini adalah setengah dim atau setengah inci. Saya gunakan gunting untuk memotong bagian tepi ya, agar tidak tajam mengenai tangan, dan biar kelihatan rapi ya. Nah, caranya seperti ini ya, kita ambil potongan pipa yang size-nya atau ukurannya yang kita mau tempelkan. Ini ukurannya setengah inci atau setengah dim. Nah, kita bentuk seperti ini saja ya, sangat mudah. Nah, seperti ini saja. Kemudian di kanan kiri itu jaraknya sekitar 1 inci ya, biar nanti waktu kita memaku atau membuat lubang agar senang sedikit dan biar agak kuat. Nah, di sini jaraknya agak 1 inci lah ya, di kanan kiri. Dan bentuknya nanti kita akan lubang di bagian sini. Untuk yang seng tebal kita sebaiknya kita lubang ya di bagian tengah ini. Untuk yang nipis kita boleh terus memaku atau pembuatan terus memaku ke dalam dinding. Tapi ini agak tebal, jadi saya gunakan hand drill atau drill battery untuk membuat lubang agar nanti kita senang untuk memasukkan paku ataupun skru di dinding. Terserah kita terus memaku atau kita gunakan skru. Untuk alangkah baiknya kita gunakan skru ya, nanti kalau kita nak buka kita tinggal memusing, jadi tidak perlu merusakkan bagian seng. Nah, selepas ini kita buang mengikut lubang paku atau skru yang kita nak gunakan untuk mengikat. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita coba membuat lubang. Nah, ini untuk menempelkan di dinding yang terserah kita terus menggunakan paku cor atau paku konkret atau kita menggunakan skru. Kalau kita gunakan skru kita perlu membuat lubang di bagian dinding. Ini saya memilih menggunakan skru ya, jadi nanti untuk proses perbaikan itu agak senang sedikit untuk mencabut atau mengeluarkan plat pengikat pipa atau paralon ataupun pipe nih. Nah, kita lubang dulu. Setelah kita marking, baru kita nanti akan menggunakan skru untuk mengikat atau menempelkan plat ataupun paku pipe berbahan sisa buangan dari seng ini. Nah, untuk menggunakan skru kita gunakan boplak berjenis PVC ya. Jadi nanti hasilnya atau waktu mengikat atau menempelkan paku berbahan seng atau plat ini senang sedikit. Kita boleh menggunakan screwdriver ataupun kalau kita ada alat hand drill atau drill battery kita boleh menggunakan alat ini agar lebih cepat dan efisien dan juga
tidak memerlukan tenaga yang banyak. Nah, caranya seperti ini saja. Jadi selepas kita lubang tadi, kita masukkan PVC wall plug ataupun kayu pun juga boleh kalau kita tidak mempunyai PVC wall plug yang seperti yang saya pakai. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tekan tombol lonceng ya untuk notifikasi dan pemberitahuan bila saya upload video terbaru. Oke, kita lanjut. Nah, caranya seperti ini. Kita gunakan skru ya. Saya gunakan skru ini untuk mengikat atau menempelkan plat atau paku pet ini agar lebih senang ya bila kita nak membuat renovasi atau perbaikan di masa akan datang untuk membuka dia punya plat itu. Jadi cukup mudah, cukup simpel, cukup senang. Jadi buat teman-teman yang kekurangan ide untuk membuat paku atau penampal pipa di dinding, boleh menggunakan trik yang seperti yang saya buat ini, dan hasilnya juga cukup rapi ya, cukup rapi, cukup kemas seperti ini. Dan yang terpenting adalah penjimatan kos atau penghematan biaya untuk membeli paku ya. Jadi sangat mudah kalau kita membuat sendiri dengan sisa buangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.